Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya CJM. Film kali ini yang akan kita bicarakan adalah Fate in the Wing, yang menceritakan seorang pria culung bernama Chun Bae-dal yang dibully oleh rekan-rekannya dan dipaksa menjilat kencingnya sendiri yang terciprat di sepatu mereka. Kisah ini diambil berdasarkan kisah nyata Chun Bae-dal yang berlatih keras untuk melawan takdirnya serta membalas dendamnya kepada musuhnya. Penasaran bagaimana akhir kisahnya? Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Pada tahun 1942 di pelabuhan Jepang diperlihatkan seorang pria bernama Chun Bae-dal. Ia merupakan seorang pria Korea yang sedang mencari pekerjaan dan menjadi pilot pesawat tempur pada masa Perang Dunia Kedua. Dalam perjalanannya ia bertemu dengan preman Korea bernama Chun Bae yang menyamar sebagai polisi guna menakuti Chun Bae-dal. Namun setelah Bae-dal mengetahui identitasnya, Bae-dal langsung menghajar Chun Bae. Aksi tersebut gagal setelah para tentara Jepang mengejar mereka. Alhasil mereka berhasil melarikan diri dengan menaiki sebuah truk yang sedang menuju ke tempat pelatihan angkatan udara. Di tengah perjalanan, Chun Bae mencoba untuk melarikan diri dari truk itu. Akan tetapi terpaksa masuk kembali ketika dia dikejar oleh sekelompok gangster. Sesampainya di lapas, mereka disambut dengan senjata nuklir dari Panglima Perang Jepang. Sementara di tengah kobahan api diperlihatkan Choi dan orang Korea lainnya diikat ke tiang dan sedang disiksa. Panglima perang bernama Kato memerintahkan salah satu anak buahnya untuk melepaskan belenggu itu dan membebaskan mereka. Setelah mereka dilepaskan, salah satu dari mereka meremehkan Kato dan memakinya. Namun Kato menantang Choi Bae-dal untuk berduel dengannya dan mengatakan kepada Chun Bae-dal bahwa jika dia berhasil mengalahkan dirinya, maka semua orang Korea akan dibebaskan. Tawaran tersebut diterima baik oleh Chun Bae-dal. Saat bertarung, Kato langsung melayangkan pukulannya dan membuat Choi Bae jatuh tersungkur dan menerima kekalahannya. Di pangkalan tampak hancur dan lebur, sementara Choi Dal melarikan diri ke toko kecil di pasar Tokyo. Ketika kondisi semua sudah membaik, seorang gangster lokal bernama Yakuza dan anak buahnya tiba di markas Chun Bae dan meminta sejumlah uang. Namun Chun Bae menolak permintaan geng itu, dan pada akhirnya Chun Bae dipukuli habis-habisan oleh geng itu. Setelah Chun Bae melihat Chun Bae, ia pun mencoba menyelamatkannya. Namun perkelahian tersebut mengalirkan darah hingga membuat Chun Bae kencing di celananya. Lalu dia pun dibully dan dipaksa oleh Yakuza untuk menjilat kencingnya sendiri yang terciprat ke sepatunya. Di sana dia pun dipermalukan di depan umum karena dia dipaksa untuk mengumumkan bahwa dirinya tukang ngompol Ikebukuro. Tak lama setelah itu, seorang pria paruh baya mendekati Chun Bae bernama Bumso. Untuk menengahi kasus itu, Bumso pun berkelahi dengan gangster dan berhasil menjatuhkan mereka satu persatu. Dalam aksi laga tersebut menampilkan bahwa Bumso juga ahli seni bela diri dari Korea yang sama dengan Chun Bae. Kemudian Bumso pun membawa Chun Bae dan Choi Bae-dal ke markas di mana sejumlah imigran Korea dapat terlihat bekerja sama untuk mencari nafkah di tanah jajahan. Bumso adalah seorang terhormat karena dia adalah seorang yang mengelola akomodasi Korea. Selain itu, ia juga berencana untuk membuka sekolah. Pada saat yang sama, Chun Bae memohon kepada Bumso untuk mengajarinya seni bela diri. Namun Bumso menolak permintaan tersebut karena dia telah berjanji terhadap dirinya sendiri untuk tidak meneruskan seni bela diri itu. Kemudian Chun Bae terlihat berlutut di luar kediaman Bumso di tengah hujan lebat. Kemudian film kembali ke masa lalu di mana diperlihatkan bahwa Bumso adalah guru seni bela diri Chun Bae di masa kecilnya.
Karena Bumso seorang buronan polisi, ia pun terpaksa meninggalkan kampung halamannya dan meninggalkan Chunbai sendirian di kampung. Scene pun berpindah, diperlihatkan Chunbai masih berlutut di luar kediaman Bumso hingga pagi tiba. Bumso akhirnya menyetujui permintaannya dan memberinya sebuah buku tentang teknik bertarung. Sebelum dia meninggalkan Chunbai, dia pun mengatakan kepadanya bahwa keadilan tanpa kekuatan adalah kosong, tetapi kekuatan tanpa keadilan akan mengarahkan pada kekerasan. Kemudian Choi Baidal pun bergabung dengan Bumso dan mulai bekerja sebagai tukang becak untuk mencari nafkah. Ia pun terus mengasah kemampuannya untuk belajar ilmu bela diri dari Bumso. Pada malam hari, Chunbai melihat beberapa petugas polisi Amerika melecehkan seorang wanita Jepang. Chunbai yang melihat hal itu pun menyarankan Chunbai untuk tidak mencampurinya. Namun Chunbai menghajar tentara tersebut dan menyelamatkan gadis itu. Tak lama setelah menyelamatkan gadis itu, dia pun menjadi populer di daerah itu dengan nama baru, yaitu Harimau Pemberani yang menyelamatkan wanita Jepang dari perwira Amerika yang musuh. Dia juga menjadi lebih dekat dengan salah satu wanita yang dia selamatkan bernama Yuko. Pertemuan mereka menjadi momen yang sangat berkesan hingga mereka akhirnya saling menyukai. Pada adegan berikutnya, seorang pria bernama Yakuza tiba di markas dan mulai mencari Bumso yang bertujuan untuk membalas dendamnya atas kekalahannya di pasar hari itu. Bumso pun muncul dari kediamannya dan ia pun berkelahi dengan kelompok gangster itu. Namun sayangnya dia berhasil ditikam dan kematian pun menjemputnya. Ketika Choi Baidal dan Chunbai tiba di markas, mereka pun terkejut melihat kerumunan orang banyak menangisi Bumso yang sedang terbaring di tanah. Keesokan harinya, Chunbai memutuskan untuk membalas dendam atas kematian gurunya dan berjalan sendirian ke markas Yakuza. Kemudian keributan berhenti setelah polisi tiba di markas untuk menangani kasus tersebut. Adegan film berikutnya, Chunbai mengemas seluruh barang-barangnya dan memutuskan untuk mengasingkan diri dan menjauhkan diri dari keramaian dan pergi ke Bukit Himalaya. Hal ini dilakukannya karena dia merasa gagal menyelamatkan orang-orang Korea di tanah Jepang. Sang kekasihnya mencoba untuk menghentikannya, namun dia tetap bersikeras pada keputusannya dan ia pun pergi ke pegunungan. Chunbai mulai berlatih keras untuk menyempurnakan kekuatannya. Dia berlatih siang dan malam, baik dalam musim dingin bahkan saat menghadapi kesulitan untuk bertahan hidup. Dia membuat peralatan latihannya sendiri sambil belajar dari buku yang diberikan kepadanya oleh Bumso. Kemudian dia berlatih keterampilan memecahkan batu dan memukul pohon dengan keras. Setelah berbulan-bulan berlatih dan tinggal sendirian di bukit, Chunbai pun akhirnya merasa bahwa dia berhasil menguasai keterampilan seni bela diri yang diajarkan oleh gurunya melalui buku itu. Dia pun kemudian berlari menuruni gunung ke kota dan mulai mendekati petarung terbaik di tanah Jepang. Pada awalnya, Chunbai pun memasuki sekolah pelatihan karate yang disebut dengan Mizo Dozo. Dia memasuki sekolah itu dengan pakaian compang-camping dan meminta pemimpin dozo untuk mengizinkan murid-muridnya bertarung dengan dirinya. Pemimpin dozo itu sempat membulinya sebagai pria yang mengompol, namun siapa sangka setelah mengalahkan lebih dari 10 siswa ahli karate dari mereka dan mengalahkan pemimpin dozo itu, menjadi berita baik surat kabar yang menggemparkan seluruh tanah Tokyo. Pada hari berikutnya, berita Chunbai menjadi berita hangat publik yang terus dibicarakan di koran maupun di media TV.
karena dianggap sebagai petarung terhebat di dataran Tokyo. Berita tersebut tersiar juga kepada Kato sebagai pemimpin Asosiasi Karate Jepang. Ia pun frustasi dengan kenyataan bahwa seorang petarung non-Jepang mengalahkan petarung terbaik Jepang. Di sisi lain, Chunbei terus memenangkan pertarungan melawan setiap petarung di Jepang, termasuk karate dari kota ke kota. Karena kemenangannya itu, dalam setiap pertarungan, dirinya telah menjadi sensasi media di Jepang. Chunbei pun kembali bertemu dengan Yoko, sang kekasih. Yoko pun mengungkapkan bahwa dirinya takut kehilangan Chunbei lagi. Selama di sana, Chunbei juga menanamkan benih unggulnya kepada Yoko. Di sisi lain, Kato mengadakan konferensi yang dihadiri oleh wartawan dan tim media. Dalam konferensi tersebut, ia mengungkapkan dan meremehkan seni bela diri Chunbei yang menyebutkan sebagai seni bela diri orang biasa. Di sisi lain, saat Chunbei berada di pasar, seorang pria melakukan kebrutalan. Si pelaku menikamnya tepat pada perutnya. Suatu hari Chunbei mendapat telepon dari Chunbei mengabarkan bahwa dirinya terluka, dan setelah mengunjunginya, Chunbei mengatakan bahwa seseorang sedang mencarinya dan akan segera membunuhnya. Kemudian Chunbei pun meninggalkan tempat dan pergi menghadang anak buah Kato. Dalam perkelahian itu, Chunbei menang dan membunuh musuh itu hingga tewas. Ketika Chunbei mengetahui bahwa orang yang dia bunuh memiliki istri dan anak, dia pun merasa bersalah atas tindakannya. Dan ia pun pergi di kediaman keluarga untuk meminta maaf atas tindakannya. Dia mendekati istri korban dan meminta maaf karena telah membunuh suaminya. Lalu Chunbei menyerahkan seragam seni bela dirinya sebagai tanda pengakuannya dan siap mengabdi kepada keluarga tersebut. Chunbei terus memperlakukan keluarga itu seperti keluarga sendiri. Dia pun memenuhi permintaan anak si korban untuk menaiki puncak gunung seperti ayah sendiri. Pada hari yang sama, Chunbei mendatanginya dan memberitahu bahwa dirinya telah menjadi isu dalam media koran. Istri si korban yang sedang mendengarkan percakapan tersebut, kemudian ia mengembalikan seragam itu dan meminta dia untuk berjuang demi kebaikan dan menjadi salah satu petarung terbaik di Jepang. Dalam adegan berikutnya, setelah mendapatkan informasi tentang tantangan Kato dari Chunbei, ia pun menerima tantangan itu dan pergi sendirian ke tempat yang disiapkan oleh mereka. Di markas, terlihat Kato dan anak buahnya sedang menunggunya. Pada awal pertarungan, Chunbei menghabisi seluruh anak buah Kato dan mengalahkan mereka dengan satu pukulan. Akhirnya Kato pun menyerah dan mengakui kekalahannya dan mengakui gaya kemenangan Chunbei.